Aku nggak tahu sih yang jelas. Belum belum Iya. nonton videonya. Belum coba setel dulu aja Oke, biar oke. yang bawah juga ngerti. Aku Iya. juga penasaran. Ya. Silakan. Ini sekalian ya. Nanti ini ke YouTube-nya bentar. Ini bentar aja teman-teman ya. Biar tahu tanggapan dari, kalau menurut aku sih jujur ya, nggak mungkin lah Rudi Yohanes ini berdusta Putar lah karena cepet. Adi ya. Sanjaya itu lagi penasaran itu di bawah lagi nungguin Adi Iya, Sanjaya. tadi dia bilang yang Kristen jangan nonton, tapi dia nonton sampai sekarang tuh. Nih biar bentar ini bentar aja untuk Bang admin belum nonton. Aku malah naik. Henry Sarigan itu hati-hati kalian. Itulah yang mau menghancurkan Indonesia ini dengan cara debat agama. Bukan debat, tapi hujat agama. Pemerintah harus mencari dia. Ya, itu harus kawan, tidak bisa tidak. Paham kalian? Itu harus dicari. Kalau tidak dicari Henry Tarigan itu kawan, dia sudah punya misi mengirim anak-anak Indonesia. Elia Miron kan mau berangkat, cuman nggak lolos. Siapa lagi nama itu? Ki Ahmad juga mau berangkat, cuman nggak lolos. Nah ini harus kalian pahami. Andai kata itu berangkat dua orang itu, waduh, mungkin Indonesia ini akan panas karena tiap hari Islam dihujat-hujat, panas. Jangan biarkan Henry Tarigan itu pulang ke Indonesia, karena bisa jadi orang ini punya agenda khusus untuk Indonesia. Disuruhlah si Edis karena dia sudah agak naik daun, maki nih. Memang orang ini khusus untuk membuat kekacauan dari segi agama. Jadi kalau kalian lihat ada kerusuhan agama di Padang, di mana, orang inilah sumbernya ini nih. Orang songong ini, sombong ini. Ini sumbernya kawan. Jadi penggemar dia hati-hati kalian ya. Kalau nanti sampai umat Islam pada puncaknya nggak tahan lagi, siap-siap kalian. Aku bilang, kan sudah kutunjukkan WA kemarin, memang dikumpulkanlah ini orang-orang seperti dia ini untuk menghujat, untuk mengacau Indonesia. Tahu kalian kawan, Pak Saipudin, sebelum dia menghujat Quran itu, aku diteleponnya. Pagi-pagi Indonesia ditelepon aku bangun tidur. Aku kan dulu terkenal. Ya. Dibilangnya gini, Pak Rudi, kalau Anda mau jadi koordinator di Indonesia, kita akan buat kekacauan. Kita akan hujat Islam, hujat Muhammad segala macamnya. Kami danai dari Amerika. Kalian pikirlah itu, kusimpan itu selama berapa tahun? Aku bilang tidak Pak, saya tidak mau. Saya hanya pendebat, bukan untuk merusak negara. Sekarang terbukti. Waktu itu aku ditawari lagi ke Amerika. Sudah, si Rudi Simamora ditangkap 2003, aku di PMKC dulu 2022. 2020 dia kan sudah mulai dilaporkan. 2021, 2022 ditawari lagi aku ke Amerika. Lae, kalau mau Lae ke Amerika berangkat, kami danai semuanya. Tapi Lae di sini berapologet. Jauh kali aku ke Amerika berapologet. Tapi harus berani menghujat Islam. Ngeri kawan, ngeri. Ya, pelanggaran lagi dia bro. Loh, Cie, open kepanasan di bawah. Kapir-kapir belangsat kepanasan di Tapi bawah. kurang lebih udah tahu kan itunya tadi kan tahu. pembahasannya. Nanti coba tak lihat lagi di nganunya. Iya, langsung ke ini, ke sumber videonya Ke langsung. sumbernya. Jadi gitu. Nah, kenapa harus cakar-cakaran ya itu tadi. Iya ya, kemarin memang sempat terjadi sih banyak ya perbedaan pendapat terus cakar-cakaran. Lah piye mana yang betul lah ya? Masalahnya gini loh bro admin. Perbedaan pendapat itu wajar nggak sih? Gini, di dalam Islam perbedaan pendapat itu adalah akidah. Bagaimana merujuk kepada yang namanya pembahasan tentang akhir zaman nanti. Contoh seperti 70 bidadari, contoh seperti syariat, contoh seperti yang namanya apalah pokoknya itu syariat-syariat lah. Tetapi ini cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan itu tidak akan pengaruh. Bahkan di dalam Islam walaupun diperdebatkan tentang apakah bumi itu datar atau bulat, itu tidak mempengaruhi keimanan loh. Dan kalau saya nih contoh mengatakan bahwa bumi itu datar, itu nggak dosa bagi saya. Itu nggak dosa bagi saya. Nah itulah dalam Islam.
Karena apa? Karena itu hanya apa? Karena itu syariat yang kedepannya seperti apa, lalu aturannya karena kita ada 4 mazhab dan itu yang diperdalami, itu yang dilami intinya adalah sholat, puasa, bersedekah dan taat kepada apa dan patuh kepada orang tua, tidak kurang ajar. Nah, lagi-lagi kembali asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, agamanya Bro Admin sampai detik ini masih mempermasalahkan Tuhan. Entah Tuhan ini disalibkan ciptaan apa karya iblis atau karya Elohim, ada juga yang katakan karya manusia, dan juga mengatakan bukan karya siapa-siapa, entah ini entah itu entah ini. Nah, menurut logikal manusia artinya apa? Memperkuatlah Al-Quran bahwa mereka akan berdebat dan akan berselisih paham sampai hari kiamat, gitu loh. Buktinya sampai sekarang masih berselisih paham, itu yang pertama. Yang kedua, ya udah itu aja loh, yang pertama aja gitu loh. Nah, Nah, bagaimana tanggapan Bro Admin yang ya masih tanggapan ya. Aha. Oke, gini Bang Rosid, tentang tanggapan saya. Pertama ya, responnya sedih yang jelas ya. Sedihnya karena hal seperti ini bisa terjadi dan bahkan diakses secara publik. Artinya bukan 1-2 orang yang tahu, semua orang tahu, fans-fans mereka kan banyak ya. Dan yang sangat menyedihkan sekali, mereka berdiri sebagai atau mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus. Tetapi dari apa yang mereka lakukan itu nggak punya integritas. Apa yang diajarkan Kristus tapi keluar dari mulut tapi tidak keluar dari perilaku gitu. Terus begini, tentang perbedaan pendapat di dalam kekristenan juga punya posisi yang sama Bang Rosid. Itu dibebaskan, dibolehkan, bahkan terbuka. Siapapun boleh mengkritik, bahkan di luar dari kekristenan juga. Masalah di sini ini bukan soal perbedaan pendapatnya, Bang. Ada faktor X-nya yang membuat ini jadi sesuatu yang panas. Kalau soal perbedaan pendapat tentang ajaran Yesus yang bagaimana, itu tidak ada masalah. Bahkan sama saksi Yehova yang dikatakan Mamon, ya, kalau bukan momon, mamon. perbedaan pendapat ini, iya, entah itu Oneness lah, entah itu Tritunggal lah, entah itu Saksi Yehova lah, entah itu ini lah, entah itu ini, entah Katolik, entah Tritunggal, semakin ke sini ini nih manusia iri dengki ketika melihat dari segi viewers, ketika melihat dari segi ekonomi, ketika melihat dari segi famous, ketika ini. Nah, pada muncul orang-orang yang menunjukkan dengan cara apa? Dengan narasi, ada yang salah, ada yang ini, ada. Nah, baiknya, maksudnya begini loh. Di dalam Islam ini buat pengajaran kita juga semua. Dalam Islam itu, ketika sesuatu, ini di silent dulu, tokeknya bisa nggak? Di dalam sesuatu perbedaan di dalam sesuatu perbedaan pendapat itu, kenapa tidak atau apa segala macam? Ya udah, tetaplah berdakwah dengan caramu. Ya walaupun Islam juga kelakuannya emang ya gitulah, kita sama-sama tahu.
apakah Yesus ini Tuhan karya iblis atau karya siapa ini gitu loh. Itu Tante Mika ada di bawah tuh. Apa ini modelannya? Begitu loh. Jadi nggak apa, kayak selalu ada permasalahan, selalu ada pertikaian, selalu ada macam-macam gitu, macam-macam. Nah, bagaimana pendapat, maksud bukan tentang orangnya loh. Ini kan merujuk ke agamanya. Bro admin ini berpikir kayak agama ini sebenarnya kok sampai detik ini gitu loh. Contoh nih, kita nih, contoh Islam nih. Islam ada yang namanya Syiah. Bodoh amat dengan Syiah. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mengobrak-abrik Al-Quran, lalu mempelintir yang namanya hadis-hadis Rasulullah. Ya udah kita cuekin. Pada akhirnya apa? Tidak akan pernah bisa berkembang sampai kapanpun. Tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah bisa berkembang. Nah masalahnya lagi-lagi. Bagaimana pendapatmu? Ya, tadi sih sudah saya bilang, Bang. Soal perbedaan pendapat kan sudah terjadi dari dulu dan itu it's okay, enggak apa-apa. Bahkan rapot merah kan sudah pernah terjadi. Masa hari ini mau terjadi lagi? Perbedaan pendapat, rapot merah sampai penumpahan darah itu dulu sudah pernah terjadi. Ya. Bahkan lebih parah lagi kan. Tapi kalau yang sekarang itu ada perbedaannya. Kalau sekarang itu apa ya? Kalau dulu kan ya basisnya memang kekuasaan ya. Kalau sekarang itu masing-masing merasa berkuasa. Kalau dulu kan memang ada pemerintahan, ada sesuatu yang memang benar-benar nggak bisa dilawan. Kalau ini kan mereka masing-masing ya sama-sama orang-orang biasa. Tapi Iya, maksudnya kayak gini loh. memantik ke bawahnya. Ini ada yang namanya Tante Mika, ada namanya Bang Ton, ada yang namanya Ayah Sepul, ada yang namanya Bang Elder. Semua ditanya, kita sepakat bahwa betul tidak Tuhan itu satu. Pasti mereka bilang betul. Betul tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Betul. Betul tidak sholat itu begini? Betul. Puasa begini? Betul. Sedekah begini? Betul. Berbakti kepada orang tua? Betul. Nah semua itu banyak yang kita samakan. Tapi pendapat-pendapat tentang kisah Rasulullah, tentang hadis-hadis dan lain-lain kan begitu. Nah di sini ini tentang Tuhan loh. Ini Tuhan loh. Maksudnya gini loh. Kayak lantas apa yang kalian imani selama ini ketika masih salah berpendapat? Jadi bagaimana cara kalian mengimani Tuhan yang beda pendapat? Kasihan loh netizen-netizen ini. Entahlah begitu dia ikut-ikutan Edis bahwa penyaliban itu karya iblis. Cuman karena gara-gara banyak follower. Bayangkan. Jadi agama kalian bisa diubah doktrinnya gara-gara follower yang banyak. Coba bayangkan. Ya itu kan makanya kan Pak Gimana Bom ya? marah kan maksudnya kan mau berdebat tentang itu. Waktu kemarin tuh aku lihat Edis menjelaskan di roomnya Pak Bom Bom. Tapi waktu